Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Karim, NIM 9214271, kelas A, jurusan akuntansi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Mortal. Di sini saya mendapat tugas dari Ibu Mulyani Mahmud selaku dosen pengajar mata kuliah perencanaan pajak. Nah, sebelum menjawab soal yang diberikan, di sini dijelaskan terlebih dahulu pengertian manajemen pajak. Manajemen pajak adalah strategis pengendalian perencanaan, mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan perundang-undangan. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen pajak. Nah, pertanyaannya, menurut Anda jelaskan motivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Menurut saya, motivasi dilakukan perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut pengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan, di mana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu unsur pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana pendapatan penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga merupakan objek pajak final. Kemudian soal kedua, negara perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan diharapkan, maka rencana itu harus dilakukan melalui berbagai tahapan. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak dalam membuat perencanaan yang efektif. Tahap melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi. Yang ada tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan pertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak, yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi, operasi, atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan terlebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memilih sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atau sebagai perencanaan pajak. Keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Kelima, memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaan sesuai negara di mana aktivitas tersebut bahkan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ass DJ.